Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Utsman bin Yahya merupakan sosok wali kutub yang mastur dan juga seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis kitab. Beliau lahir di Pekojan, Jakarta Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah ataupun bertepatan 1822 Masehi. Ayahnya adalah Al-Habib Abdullah bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah Asy-Syekhah Aminah, yakni putri dari Syekh Abdurrahman Al-Misri yang merupakan seorang ulama keturunan Mesir. Pada usia 3 tahun ketika ayahnya kembali ke Mekah, beliau diasuh oleh kakeknya dari pihak ibu, yakni Syekh Abdurrahman Al-Misri. Syekh Abdurrahman Al-Misri sendiri juga seorang ulama besar pada waktu itu. Beliau merupakan sepupu Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Misri, yakni sastrawan Jakarta abad ke-19. Dalam sejumlah catatan, Syekh Abdurrahman disebut-sebut sebagai salah satu dari 4 murid asal Nusantara yang kembali dari kota Mekah setelah puluhan tahun menimba ilmu di sana. Ketiga kawannya yang pulang bersamanya ke Nusantara adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Arsyad Banjar, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Kabarnya, tersebarnya Tariqah Samaniyah di Nusantara tak terlepas dari peran keempat orang ini. Salah seorang putri Syekh Abdurrahman Al-Misri yang bernama Syekhah Aminah dinikahi oleh Sayyid Abdullah bin Aqil bin Yahya. Dari pernikahan inilah terlahirlah Habib Utsman bin Yahya, yakni sang mufti Betawi. Tampaknya latar belakang keluarga Habib Utsman menjadi salah satu faktor yang merangsang daya intelektualnya sedari kecil. Di bawah asuhan Syekh Abdurrahman Al-Misri, Habib Utsman mendapatkan pengajaran membaca Al-Quran, akhlak, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, nahwu, dan lain-lainnya. Pada usia 18 tahun, setelah Syekh Abdurrahman Al-Misri wafat, Habib Utsman menunaikan ibadah haji dan berjumpa dengan ayahnya serta familinya. Di sana selama 7 tahun, beliau belajar ilmu agama kepada ayahandanya, yakni Sayyid Abdullah bin Aqil bin Yahya, dan kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, yaitu mufti Mekah pada masa itu. Pada tahun 1848 Masehi, Habib Utsman meneruskan perjalanannya untuk menuntut ilmu ke Hadramaut. Di sana, Habib Utsman menuntut ilmu kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan khalnya, yakni paman dari sisi ibu gurunya itu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dari Hadramaut, beliau kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan belajar di Kairo walaupun hanya untuk 8 bulan. Kemudian setelah Kairo, beliau meneruskan perjalanannya ke Tunisia dan berguru kepada Syekh Abdullah Basha, lalu ke Aljazair dan belajar pada Syekh Abdurrahman Al-Maghribi, lalu ke Istanbul, Persia, dan Syria. Maksud beliau berpergian dari satu negeri ke negeri lain adalah untuk mendalami berbagai macam disiplin ilmu, seperti ilmu fiqh, tasawuf, tarikh, falak, dan lain-lainnya. Setelah itu, beliau kembali ke Hadramaut. Pada tahun 1862 Masehi ataupun bertepatan 1279 Hijriah, Habib Utsman kembali ke Batavia dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 1331 Hijriah ataupun bertepatan 1914 Masehi. Anak cucu Habib Utsman banyak yang menjadi ulama, meskipun sebahagiannya tidak banyak dikenal orang dan sedikit pula yang menulisnya. Di antaranya adalah Habib Alwi, yakni anak pertamanya. Berbeda dengan Habib Utsman yang lahir dan wafatnya di Jakarta, anaknya ini lahir dan wafatnya di Hadramaut. Meskipun pernah pula tinggal di Jakarta dan menikah dengan wanita Betawi, beliaulah yang menulis surat kepada Asnaf Hakronyo mengabarkan wafatnya sang ayah pada tahun 1914. Di antara anak Habib Alwi yang menjadi ulama adalah Habib Utsman bin Alwi bin Utsman. Kini, perjuangannya dilanjutkan oleh anak-anaknya, di antaranya Habib Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman, lulusan Darul Mustafa Tarim Hadramaut.
Salah seorang cucu Habib Alwi bin Utsman yang cukup dikenal diantaranya adalah Ustazah Syarifah Syekhun binti Syekh bin Alwi bin Yahya. Anak Habib Utsman lain yang juga menjadi tokoh adalah Habib Yahya bin Utsman, seorang anggota pengurus Rabitah Alawiyah sejak awal berdirinya. Selain itu, juga Habib Abdullah bin Utsman yang menulis biografi ayahnya dengan judul Suluh Zaman. Di antara anak Habib Utsman yang juga menjadi ulama adalah Habib Agil bin Utsman yang lahir di Masilah, Hadramaut tahun 1290 Hijriah. Habib Agil merupakan ayah ulama terkenal di Jakarta, yakni Habib Muhammad bin Agil. Beliau dikenal sebagai penyair yang hebat, memiliki kepribadian yang lembut dan rendah hati. Kini, salah seorang putra Habib Muhammad bin Agil termasuk salah seorang ulama sepuh kota Jakarta sekarang, yaitu Habib Novel bin Muhammad bin Agil. Habib Agil bin Utsman sendiri belajar kepada saudaranya, yakni Habib Muhammad bin Utsman, yakni anak Habib Utsman juga yang menjadi ulama di Hadramaut, dan kepada Habib Umar bin Agil bin Abdullah bin Yahya, yakni saudara Habib Muhammad bin Agil, tokoh besar Alawiyin dengan reputasi internasional, cucu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Selain anak cucunya, beberapa kerabat dekat Habib Utsman juga dikenal sebagai tokoh di sejumlah daerah. Di antaranya adalah kakak beliau yang bernama Habib Hashim bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Meski tak banyak diketahui ihwal jejak hidupnya, beliau juga seorang ulama di masanya. Habib Hashim kemudian menetap dan wafatnya di kota Surabaya. Sebahagian keluarga Habib Hashim ini kemudian menjalin hubungan musyawarah dengan keluarga Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya Pengerian Surabaya. Saudara Habib Utsman lainnya yang tinggal di Indonesia adalah Habib Umar bin Abdullah bin Agil bin Yahya, yakni Mufti Donggala. Sayangnya tidak banyak keterangan yang bisa didapat tentang saudara Habib Utsman yang satu ini, selain bahwa beliau kemudian menetap dan wafat di Sulawesi dan berketurunan hingga saat ini. Murid-murid Habib Utsman banyak yang menjadi ulama besar di berbagai pelosok. Dua di antara dari sekian banyak muridnya yang populer adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuintang yang menjadi guru hampir seluruh ulama Betawi pada abad ke-20, dan Kiai Haji Abdul Mughni, yakni guru Mughni Kuningan, yang tercatat sebagai salah seorang di antara 6 ulama besar Betawi abad ke-19 Masehi, yang memiliki jalinan intelektual dan hubungan ilmiah dengan beberapa ulama Timur Tengah. Habib Utsman diangkat menjadi mufti menggantikan mufti sebelumnya, yakni Syekh Abdul Ghani yang telah lanjut usianya, dan sebagai advisor honorer untuk urusan Arab 1899 hingga 1914 di kantor Elanche Zaken. Habib Utsman sendiri selain dikenal sebagai seorang ulama yang menjadi mufti ataupun ulama yang dianggap memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan, juga memiliki perhatian mendalam dalam pemeliharaan nasab Alawiyin. Beliau selain meninggalkan begitu banyak karya dalam bentuk kitab-kitab agama, juga meninggalkan sebuah karya berupa monogram pohon nasab keluarga besar Alawiyin dengan teknik penulisan ataupun penggambaran yang cukup indah. Sebagai seorang ulama, Habib Utsman sangatlah produktif menulis buku. Buku-buku yang beliau karang sebagian besar tidaklah tebal, akan tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di tengah masyarakat tentang syariat Islam. Dalam bukunya Risalah Dua Ilmu, beliau membagi ulama menjadi dua macam, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia itu tidaklah ikhlas, materialistis, berambisi dengan kedudukan, sombong dan angkuh. Sedangkan ulama akhirat adalah orang yang ikhlas, tawadhu, yang berjuang mengamalkan ilmunya tanpa pretensi apa-apa, semata-mata karena Allah Ta'ala dan mengharap ridhanya Allah. Anggapan orang bahwa Habib Utsman seorang yang anti tarekat adalah tidak benar, sebab selama di Mekah dan Hadramaut, beliau belajar ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Kalau memang Habib Utsman menentang itu, tentulah tarekat yang menyimpang dari ajaran agama.
Sebelum wafat, Habib Utsman berpesan agar makamnya tidak dibuat kubah dan tidak perlu mengadakan hul untuk dirinya. Sayyid Utsman sendiri wafat pada tanggal 21 Safar 1331 Hijriah ataupun bertepatan 19 Januari 1914 Masehi dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Namun pada masa Gubernur Ali Sadiqi di era Orde Baru, makam Sayyid Utsman dipindahkan oleh pihak keluarga ke Pondok Bambu. Sekarang, makamnya masih terpelihara dengan baik di sebelah selatan Masjid Al-Abidin di Jalan Masjid Abidin Sahabaran, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Inilah kisah singkat Habib Utsman bin Yahya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.